Halo semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Nah, dari kalian adakah yang sudah tahu apa itu interaksi sosial? Silahkan angkat tangan dan kemukakan pendapat kalian mengenai interaksi sosial. Baik, silakan Zahra untuk mengemukakan pendapatnya. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Zahra yang telah berani mengemukakan pendapatnya. Nah, teman-teman semuanya, proses sosial selalu diawali dengan proses interaksi. Artinya, proses sosial tidak akan berjalan tanpa adanya interaksi sosial atau hubungan antara manusia dan dalam masyarakat. Dapat kita artikan bahwa interaksi sosial merupakan dasar terjadinya proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, dan saling berbicara. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada beberapa ciri interaksi sosial, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku interaksi sosial lebih dari dua orang. Yang kedua, adanya komunikasi lewat kontak sosial. Yang ketiga, tujuan dan maksud jelas. Dan yang terakhir yaitu dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Kemudian menurut Sujono Sukamto, syarat interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalkan bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Nah, kontak sosial sendiri mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama yaitu kontak sosial bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Yang kedua yaitu kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Misalnya kontak antara guru dan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara, misal percakapan melalui telepon. Baik, kemudian cara yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan yang saling menafsirkan perilaku, misal dari pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua yaitu komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga yaitu pesan, yaitu suatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Kemudian yang keempat yaitu adanya alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Dan yang terakhir yaitu efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah teman-teman, kemudian kita beranjak ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Yang kedua yaitu konflik. Konflik merupakan proses sosial di mana untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan, satu pihak harus menjegal pihak lain dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Yang ketiga yaitu akomodasi. Bisa dipahami sebagai bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Bentuk penyelesaian konflik banyak macamnya. Pada prinsipnya, hubungan sosial yang berpotensi konflik coba diredam. Yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial di mana individu atau masyarakat dengan karakteristik kultural yang berbeda satu sama lainnya bertemu, berinteraksi, kemudian hidup berdampingan sehingga terjadi penyelarasan atau peleburan budaya. Nah, setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan kertas yang berisi materi. Nantinya kalian akan berkelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 4 orang.
Setelah itu, silahkan kalian diskusi mengenai materi di kertas tersebut. Halo Andre, Anggi, Luna, dan Amir. Kalian ini dari kelompok 1 ya. Nah, bagaimana? Apakah ada kesulitan ketika mendiskusikan materi yang telah saya berikan? Wah, hebat sekali. Sepertinya tidak ada kendala apapun. Silahkan dilanjutkan ya diskusinya. Baik teman-teman, waktu diskusi kalian telah usai. Silahkan masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan dan mempraktekkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, yang pertama dari kelompok 1, dipersilakan. Wah, luar biasa, berikan aplaus kepada teman-teman dari kelompok 1. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2, dipersilakan. Wah, tidak kalah hebat juga dengan kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, teman-teman, berikan aplaus juga untuk seluruh kelompok yang telah berani untuk maju ke depan dan mempraktekkan hasil diskusinya. Luar biasa sekali. Dari penyampaian kelompok yang telah maju ke depan, jangan lupa juga untuk terus belajar mengenai interaksi sosial di sumber belajar lain seperti internet, buku, dan lain-lain ya. Semangat beraktivitas semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.